mau tanya Ustaz. Jadi tadi penjelasan Ustaz mengenai turunnya surat Al-Jin ini ya. Ya. Jadi itu kan sebagai penghibur kepada Rasul ya di saat-saat yang masa sedihnya tadi. Berarti kalau begitu, apakah betul nih Ustaz, saya bertanya, berarti nggak berjauhan dengan peristiwa Isra Mi'raj ya? Karena kan Isra Mi'raj juga bentuk Betul. Gitu ya Ustaz ya? Betul, betul, tidak berjauhan. Tidak berjauhan. Surat ini turun sebelum Nabi Isra. Ya. Nabi Isra Mi'raj sebelumnya. Ya, sebelumnya. Jadi ini yang menambah kekuatan yang pertama, saya itu baru Isra Mi'raj. Justru dengan peristiwa ini Nabi jadi tahu bahwa ada kehidupan di langit sana. Dan Rabbul Alamin, Tuhan kita disebut Rabbul Alamin, itu bukan sekedar Tuhan semesta alam yang kita, tadinya kan kita kalau baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah segala puji baginya Tuhan semesta alam. Pengertian alam itu adalah langit, bumi, yang kita tahu ada binatang, hewan-hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Itulah Allah, Tuhan itu semua. Tuhan bintang-bintang, Tuhan planet-planet. Kita hanya memahaminya itu. Tapi ternyata dengan turunnya surat Al-Jin ini, dalam kehidupan yang kita hidup sekarang ini pun ada alam lain namanya, yaitu alam jin. Nah, alam ini alam gaib yang kita tidak tahu, tapi bersama dengan kita. Itu begitu. Jadi Rabbul Alamin, Allah juga adalah Tuhan bagi makhluk halus semacam jin itu juga. Sebetulnya jadi lebih menginformasikan kepada Nabi semacam itu. Itu begitu. Iya. Kemudian ini lagi Ustadz mau tanya. Jadi kalau tadi sebelumnya kan ya mereka golongan jin itu bisa mencuri berita dari langit gitu ya. Tapi setelah itu tidak bisa. Apakah itu pengertiannya sebelum Rasul diutus gitu atau sebelum peristiwa jin, para kelompok jin tadi yang nafar tadi mendengarkan Rasul membaca Quran gitu. Apakah maksudnya sebelumnya itu atau jauh sebelum itu waktu masih Nabi Adam belum diciptakan. Jadi kan masih cuma ada malaikat dan jin ya berarti. Cuman jin ada yang itu pengertian sebelumnya tuh kapan gitu Ustaz? Iya, pengertian sebelumnya kalau kita baca tafsir terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang beranggapan, ini yang mayoritas adalah sebelum peristiwa jin ini mendengarkan Al-Quran dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW ini. Jadi mereka sebelumnya bisa, ya makanya ada jin yang dulu bisa berkomunikasi dengan Nabi Sulaiman, dengan Nabi Daud. Nah itu alasan pendapat ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi sebelum Nabi Muhammad inilah mereka sebetulnya masih bisa mendengarkan berita-berita langit. Bisa sampai ke atas, ya tahu keadaan di langit, ya sehingga tahu ada informasi apa saja. Dan ini yang sering disinggung, disampaikan kepada umat manusia yang percaya tentang jin. Jadi kalau jin cerita tentang, kalau manusia ada cerita tentang bintang-bintang, peramal-peramal, dukun-dukun, itu mengatakan pakai jin, itu kan mereka beranggapan itu karena dapat berita dari jin. Ya, jin yang kasih tahu kami, makanya kami tahu apa yang terjadi ini. Kenapa? Karena jin sampai ke langit. Nah justru dengan turunnya surat ini, kita menjadi tahu bahwa itu adalah kebohongan. Sejak saat itu, jin sudah tidak bisa lagi mengetahui rahasia langit. Oleh sebab itu, siapapun yang bergantung, suka minta tolong, berlindung kepada jin, maka itu adalah perbuatan sia-sia. Karena jinnya sendiri udah nggak bisa sampai ke langit. Ya, sebelum itu ada yang bisa. Tapi ada juga yang mengatakan sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi. Ya, ada juga pendapat seperti itu. Nah itu menunjukkan bahwa ketika dia turun ke bumi, hidup bersama Nabi Adam, sejak itulah dia sudah nggak bisa lagi sampai ke langit. Ya, karena pengertian langit itu bagi mereka yang berpendapat seperti ini adalah kehidupan di surga. Sedangkan dia sudah nggak ada lagi sudah nggak bisa lagi ada di surga. Ya, adapun dia sempat dulu menggoda Adam pada waktu Adam masih di surga, kan duluan dia keluar dari surga itu, duluan iblis ini. Itu ada riwayat yang mengatakan dia berubah menjadi seekor ular, akhirnya bisa masuk nembus ke surga. Nah, dari situlah dia berubah wujud lalu menjadi jin lagi dan kemudian dia membujuk Adam alaihissalam. Nah, tolong digarisbawahi, jadi makhluknya itu satu, jin. Nah, tapi makhluk yang satu yang ingkar sujud kepada Adam itulah yang disebut dengan iblis. Nah, iblis ini yang hidup sampai saat ini. Iblis ini yang Allah katakan diberi tangguh hidup sampai hari kiamat. Nah, mereka itu jadi punya modal sejarah yang luar biasa karena
kakek moyang mereka itu, nenek moyang mereka itu masih hidup sampai sekarang. Beda dengan kita manusia, ya. Nabi Adam sudah Allah wafatkan. Nah, kalau mereka iblisnya masih hidup, tapi kalau anak turunan jin yang lainnya seperti kita juga manusia ada yang juga mati, ya. Silahkan, ada lagi yang lain? Monggo. Kalau belum ada, saya nanya lagi, Ustaz. Menarik soalnya mengenai jin. Iya. Ini Ustaz, ada istilah jin itu sebetulnya juga seperti mau ngikutin kita gitu, atau tergantung orangnya. Jadi ada yang saya dengar katanya korin, katanya ada korin yang memang terkadang disalahpahamkan, kayak misalkan kalau orang sudah meninggal itu seperti ada yang melihat, oh si itu ada di rumah tuh apa. Padahal tadi sebetulnya saya pernah dengar dari kajian juga bahwa itu jin sebetulnya yang sebetulnya sehari-hari atau sepanjang itunya dia tuh mengikuti yang sudah meninggal tadi gitu. Itu seperti apa Ustaz, penjelasan mengenai korin? Dan apakah Rasul juga, kalau manusia seperti itu umumnya ya, tapi apakah Rasul juga ada yang dekat dengan Rasul yang ingin mengikuti beliau gitu? Ustaz. Iya, begini supaya difahami bahwa jin adalah makhluk halus, ya. Makanya namanya jin. Dalam bahasa Arab itu dari kata janna, junun. Jin itu adalah makhluk yang tidak bisa kita lihat. Jadi kalau ada orang mengatakan bisa melihat jin, ya, itu satu kebohongan sebetulnya. Kenapa? Karena dia namanya jin, junun. Makanya orang gila itu disebut majnun. Majnun itu orang gila karena dia tertutup akalnya, tertutup pikirannya. Dia jadi gila. Itu majnun. Nah, kalau dia terlihat, dia bukan lagi jin. Justru karena dia bernama jin, dia adalah makhluk yang tidak bisa dilihat. Ya. Nah, kalaupun ada orang bilang kayak melihat kayak mukanya serem, itu bukan makhluk jin. Itu Allahu a'lam, itu penggambaran khayalnya manusia yang menggambarkan itu adalah jin yang dia lihat. Padahal bukan itu. Dia tidak bisa melihat jin manusia. Jin hanya bisa datang kepada kita, ya, dalam bentuk suara, dalam bentuk perasaan-perasaan halus seperti korin tadi. Dia bisa datang kita hanya seperti korin. Dalam diri setiap manusia itu ada pendamping. Pendamping kita itu ada malaikat, ada jin. Nah, malaikat yang mendampingi kita itu yang disebut raqib, atid, yang disebut mengawasi kita, mengontrol kehidupan kita, menjaga kita bahkan. Dan malaikat itu bukan sekedar yang menjaga, mencatat. Dia yang melindungi kita, malaikat. Melindungi kita supaya kita tidak mati kecuali pada saat Allah takdirkan kita mati. Itu dijagain oleh malaikat. Jadi kalau takdir kita mati misalnya 10 tahun lagi, meskipun hari ini kita teraniaya, hari ini kita tertembak, hari ini kita jatuh, hari ini kita luka, hari ini kita sakit, itu tidak bakal mati karena dijagain oleh malaikat. Ya, sampai saatnya kita wafat 10 tahun yang akan datang berdasarkan takdir Allah misalnya, ya, maka barulah saat itu kita wafat. Jadi itu dalam Al-Quran diterangkan begitu, ya, bahwa hatta yatawafathum rusuluna, sampai nanti kalian diwafatkan oleh utusan kami juga, ya. Itu dalam Al-Quran ada diterangkan di surat Al-An'am, ya, surat yang ke-6, ya, supaya jelas. Dulu pernah kita bahas juga sedikit, ya. Ayat 60. Ya, dikatakan wa huwal ladzi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dialah Allah yang telah mewafatkan kalian di malam hari, artinya menidurkan kalian. Kita jadi tidur di malam hari maksudnya. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan Allah zat yang tahu apa yang kalian perbuat di siang hari. Tsumma yab'atsukum fihi. Kemudian Allah bangunkan kalian dari waktu kalian tidur itu. Jadi kita waktu tidur setiap hari kita bangun, ternyata adalah dalam rangka liyuqdha ajalun musamma, untuk menyempurnakan ajal kita. Jadi kita kalau setiap hari bangun tidur itu menyempurnakan ajal kita. Kalau ajal kita tinggal 100 hari, bangun kita hari ini adalah berarti tinggal 99 hari. Besok kita bangun tinggal menyempurnakan 98 hari. Besok lagi kita bangun tinggal menyempurnakan 97 hari dan seterusnya. Itu sebetulnya ketika kita bangun pagi hari menyempurnakan ajal kita.
yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 61-nya mengatakan wa huwal qahir fawqa ibadi. Dia adalah Allah itu adalah zat yang maha kuasa, yang kekuasaannya di atas kekuasaan hambanya siapapun. Wa yursilu alaikum hafadzatan. Dialah Allah yang mengirimkan kepada kalian penjaga-penjaga. Siapa itu? Yaitu para malaikat. Hatta idza jaa ahadakumul maut tawafathu rusuluna wa hum la yafarritun. Barulah ketika memang sudah takdirnya hari itu kita mati, maka yang mewafatkan adalah malaikat yang Allah utus. Jadi istilahnya ada malaikat ini di sekitar kita banyak, ya. Kita dijaga oleh malaikat yang lain. Kita nggak bakal mati kecuali takdirnya, ya. Malaikat ini karena yang jagain, walaupun kita teraniaya, walaupun kita sakit, walaupun kita jatuh, walaupun kita ditembak sekalipun tidak akan mati. Karena dijagain oleh malaikat. Ini yang jaga malaikat ini, makhluk halus ini, ya. Sampai waktu ajal kita datang, yang mewafatkan itu adalah malaikat juga, malaikat yang lain. Itu malaikat Israel yang Allah utus, cabut nyawanya dia. Nah, itu yang akan mencabutnya. Itu yang buat kita jadi wafat. Nah, di samping malaikat ada juga makhluk lain yang mendampingi kita, yaitu qarin, yaitu makhluk jin. Ya. Jin ini adalah makhluk yang mendampingi kita dari sejak kita lahir. Jadi kita lahir ini ada malaikat, ada jin. Ya. Kalau di kiri kanan ada malaikat, di kiri kanan kita juga ada jin. Ya. Nah, itu yang menjadi qarin kita, mendampingi kita sampai kita nanti Allah wafatkan. Dia akan hidup terus, ya, pada kehidupan kita, dan dia akan lawannya daripada malaikat. Jadi kalau malaikat membisikkan kita kebaikan, bisikkan kita hal-hal yang positif, tapi jin ini adalah jin yang jahat yang akan membisikkan kita hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Tetapi kalau kita sudah terbiasa menolak bisikan jin ini, nggak ikuti dia, maka lama-kelamaan yang mendampingi kita bukan jin yang jahat ini, jinnya berubah, jin yang saleh. Akhirnya nanti yang mendampingi kita adalah malaikat yang baik, ya, malaikat yang jelas sudah pasti baik, dan jin yang saleh, jin yang juga beriman. Jadi qarin itu dibentuk oleh diri kita sendiri. Kalau qarin, betul ada jin, tapi jinnya itu sesuai dengan pilihan hidup yang kita perbuat. Jadi semakin kita berbuat mengikuti petunjuk bisikan dari malaikat, atau kalau kita baca Al-Quran, kita ikuti petunjuk Al-Quran, ikuti petunjuk yang diterangkan di dalam agama ini, ya, maka qarin kita ini lama-kelamaan akan menjadi qarin yang merupakan qarin yang beriman, ya, qarin yang akan menjadi sesuatu yang baik bagi kita, ya. Karena qarin itu adalah makhluk dari jin, tetapi kondisinya Allah yang atur keberadaan dia sampai nantinya kita itu wafat. Sampai Nabi Muhammad sendiri itu dikatakan, kalau beliau ini, itu ketika beliau akan wafat, itu ada sebuah keterangan, ya, hadis riwayat Muslim yang mengatakan begini, ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal malaikah wa qarinuhu minal jin. Ya. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali dia didampingi oleh qarin. Qarin mereka adalah daripada jin, ya, dan qarin mereka dari bangsa malaikat, ya, makhluk malaikat, dan qarin mereka dari bangsa atau makhluk jin, ya. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Sahabat-sahabat waktu itu kaget, Nabi ngomong begitu. Jadi di kiri kanan kita ini ada makhluk jin dan malaikat terus mendampingi kita, ya. Kalau malaikat mereka paham, tapi begitu ada jin mendampingi juga, mereka baru kaget. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, wa iyyaka ya Rasulullah, apakah engkau juga ada qarinnya? Ya. Lalu Rasulullah menjawab, wa iyaya illa annallaha a'ani, ya, illa annallaha a'anani, ya, a'anani alaihi fa aslama. Wa fi riwayatin fala ya'murani illa bi khairin. Nah, hanya saja kata Nabi, betul, termasuk aku juga ada qarinnya, qarin jin juga kata Nabi. Hanya saja Allah menolong aku, ya, sehingga pendampingku dari bangsa jin ini adalah jin yang masuk Islam, dan dia tidak membisikkan kepadaku kecuali kebaikan. Nah, itu begitu. Jadi qarin jin itu kita yang bentuk karakternya. Nah, jadi oleh sebab itu rajin-rajinlah kita berpihak kepada kebenaran,
berpihak kepada kebaikan, maka yang mendampingi kita qarin ini nanti adalah qarin kebaikan. Dia jadi jin yang muslim. Itu seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Mau tanya Pak. Silakan. Mohon maaf tadi. Iya, Pak. Bu Jaju, silakan. Mau tanya ini mengenai indera keenam tuh Pak. Terus kan saya Indera pernah keenam. pergi sama teman saya. Saya dari makam suami ya di kampung. Ya. Itu Ya. ini sekali dia nggak bisa ketemu saya gitu, langsung merinding. Nah saya mau tanya apa ada orang indera keenam? Terus satu lagi ada sepupu saya juga bilang itu jinnya udah dipindahin tuh. Tadinya ada jin di situ di pojokan itu. Terus mengenai rumah saya itu juga memang banyak orang yang bilang di pojokan saya di atas itu kan bekas rumah Belanda ini. Ya itu memang ada begitulah. Jadi waktu itu ada anak kecil pegawai salah satu ini ya, anak saya itu kan ada laundry di sini. Ya. Nah itu pegawainya itu bawa keluarganya, itu anaknya nangis terus. Nah itu gimana Pak Ustadz? Emang saya juga ngerti, saya mohon penjelasan. Ya. Mengenai tiga itu. indera keenam. Indera keenam ya, sama anak nangis terus. Anak nangis terus kenapa gitu? Tapi kalau orang tua ditaruh di situ, Pak, orang tua ditaruh di kamar yang pojok, enggak, dia lihat, dia ada rasa apa. Tapi saya nggak takut karena sudah biasa pergi ke tempat yang aneh-aneh itu biasa, yang orang tua itu. Dan senang sekali dia tinggal di situ. Teman saya yang ada di tempat saya itu. Baik. Nah itu, mohon penjelasannya Pak. Ya, baik Bu Jaju. Ya, barakallahu fiik ya atas pertanyaannya. Saya ingin sampaikan bahwa sebetulnya kita belum sampai kepada ayatnya. Ayat yang ke-6 itu ada kalimat dalam Al-Qur'an yang berbunyi di surat Al-Jin itu wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwasanya ada sekelompok manusia ya yang biasa bergantung, berlindung, minta tolong kepada jin. Mereka merasa bisa berkomunikasi, bisa hidup bersama dengan jin. Padahal hal itu tidak akan menambah kepada orang itu, pada manusianya maksudnya, kecuali kerugian. Ya. Jadi yang terjadi sebetulnya adalah bukan dia melihat jin, bukan dia mendengar jin, karena itu tidak mungkin. Jin kalau terlihat, jin kalau terdengar, bukan jin lagi. Tadi sudah saya katakan. Arti jin adalah makhluk halus yang tidak terlihat. Yang ada adalah bagi kita karena sering membayangkan, sering memikirkan ya sosok tertentu, katakanlah suami kita, anak kita, orang kita, atau kalau kita punya rumah baru, memikirkan kayak orang bilang itu rumahnya ada penghuninya loh, ada ini itu kita pikirkan, itu kita bayangkan. Nah itu yang terjadi di alam pikiran kita. Sebetulnya itu adalah khayal. Sebetulnya itu bukan nyata. Ya, jadi kalau orang melihat itu kayak ada makhluk halus, itu bukan makhluk halus. Dan kalau ada orang yang ibu bilang kayak indigo seperti itu, sebetulnya itu adalah cacat, Bu. Indigo itu sebetulnya bukan hal yang baik. Na'udzubillah min dzalik, mungkin dulu orang tua dari anak itu bisa melihat, yang katanya bisa melihat jin itu, dia indigo, kayak punya indera keenam itu bisa melihat makhluk halus, lihat ada jin, dia takut, dia jadi nangis, ada ini, dia itu justru adalah karena orang tuanya waktu berhubungan, ketika akhirnya hamil dan melahirkan anak itu ketika berhubungan tidak berlindung kepada Allah, tidak membaca doa. Nah, itu menurut para ulama. Mestinya kan dia baca Allahumma jannibna syaitan wa jannib Allahumma jannibna syaitan wa jannib ma razaqtana. Itu dia baca itu. Artinya dia baca perlindungan kepada Allah dari campur tangan makhluk jin dalam memasukkan benih kepada istri kita, sehingga akhirnya yang lahir adalah anak yang seperti itu. Nah, itu ada kesalahan kita di situ sebagai manusia. Itu biasanya begitu. Jadi sebetulnya tidak ada indera keenam dalam konteks dia mengatakan melihat jin, dia mengatakan tahu ada jin. Itu mustahil. Yang ada adalah perasaan dia kayak tahu lebih dari orang biasa. Perasaan saja. Kita semua punya, itu yang namanya firasat. Kemarin kita sudah sempat singgung firasat itu. Jadi ada perasaan ini kayaknya kalau ini dibiarin nih jadi ini jatuh ini. Kalau dibiarin nih ini makanan ini jatuh ini, tumpah nih. Kalau kita pergi saat ini, nanti kalau kita pergi nanti ada kecelakaan nih. Itu firasat aja sebetulnya.
Nah, biasanya kalau firasat bagi seseorang itu, kalau itu adalah karena dia sering berpikir yang baik, melakukan amal-amal soleh, firasatnya firasat yang baik. Ya, itu biasanya begitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi, Ibu kalau ada orang bilang, orang jadi takut, itu perasaan orang itu saja. Ya. Ibu perhatikan, tidak semua orang melihat ibu dalam keadaan yang sama seperti orang tadi sikapnya. Orang tadi sikapnya kayak takut, kayak apa? Karena merasa, oh udah pindah. Ibu kayak ada mungkin pindah ke ibu dan sebagainya seperti anggapan orang itu. Tapi sebetulnya tidak ada. Yang jelas begini Bu, tolong digarisbawahi, beriman kepada yang gaib, ini supaya paham. Apa arti gaib? Saya ingin jelaskan biar lebih jelas. Gaib itu adalah sesuatu yang tidak kita ketahui. Kalau saya katakan kepada ibu-ibu, saya punya kantong ini sekarang ini, di baju saya ada kantong, ya. Ibu tidak tahu apa yang ada dalam isi kantong saya. Itu pengertiannya berarti adalah bagi ibu isi kantong saya gaib. Ya, sekali lagi, bagi ibu isi kantong saya gaib. Tapi kalau saya beritahu isi kantong saya kepada ibu bahwa isinya ada pulpen, isinya ada kertas, ya, maka bagi ibu sudah tidak gaib lagi karena sudah tahu isi kantong ini karena apa? Diberitahu oleh saya. Walaupun ibu belum lihat. Kalau sudah saya buka, saya perlihatkan, barulah itu bukan gaib. Ya. Kalau tadi, ibu tidak tahu itu barang gaib, tapi saya beritahu, ibu percaya bahwa ada pulpen, ada kertas. Nah, begitu pula kita tidak diminta beriman kepada yang gaib, kecuali ini adalah atas kehendak Allah. Allah jadikan ini sebagai ciri-ciri mukmin ini. Ya, ciri-ciri muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, mengimani yang gaib ini adalah keimanan kita kepada Allah. Maka dari itu, keimanan kepada yang gaib yang dimaksud adalah kita mengimani hal-hal yang gaib yang diberitahu oleh Allah kepada kita. Jadi apa sumbernya? Al-Quran dan As-Sunnah. Selain petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, kita tidak tahu yang gaib. Bahkan Nabi pun, malaikat pun tidak tahu yang gaib. Dalam Al-Quran malah disebut akadu ukhfiha. Hampir saja perkara yang gaib ini aku sembunyikan, semuanya nggak ada yang tahu, kata Allah. Tapi ada yang Allah kasih tahu, yaitu kita. Digambarkan tentang hari kiamat, isinya begini, nanti ada surga, ada neraka, ada makhluk jin, ada makhluk malaikat, ada ini kehidupan alam lain. Kita diberitahu oleh Allah. Yang tidak diberitahu oleh Allah, kita tidak usah percaya. Itu begitu maksudnya. Jadi kita hanya percaya kepada yang diberitahu oleh Allah kepada kita. Karena itu yang gaib. Kalau ada yang gaib yang kita tidak tahu tapi diberitahu oleh orang lain itu dari mana tahunya? Nah, itu begitu. Tidak ada yang tahu tentang yang gaib kecuali hanya Allah dan kecuali yang Allah beritahu kepada kita. Ini yang jadi pedoman buat kita barangkali. Jadi semua yang terjadi itu adalah perasaan-perasaan, khayalan-khayalan, bayangan-bayangan yang dia sudah memikirkan itu terus, jadi seolah-olah itu kayak ada kelihatan, kayak ada dengar, kayak ada halus, terasa. Yang kita cuma bisa rasakan, yang kita bisa lihat itu makhluk jin itu, kata Nabi itu adalah kalau dia berwujud lain, seperti ya ini biasanya makhluk jin kalau di rumah berwujud ular Bu. Kalau ibu rumahnya biasa bukan dekat sawah, ya tiba-tiba di kamar itu ada ular, bisa jadi itu adalah jin. Ya, karena ular tiba-tiba muncul di kamar kita yang jauh dari sawah. Kalau rumah kita di tepi sawah ada ular ya bisa juga ular biasa. Tapi kalau ular yang muncul di rumah yang kita jauh dari sawah, nah itu adalah jin yang menjelma. Kalau ada seperti itu, lindunglah kepada Allah. Semoga itu adalah jin muslim. Akan hilang itu. Gak berapa ularnya pergi. Gak usah kita bunuh, gak usah kita apa-apain. Kecuali kita takut, kita akan bunuh, silakan saja. Karena itu untuk menghilangkan rasa takut kita. Tapi sebetulnya itu adalah makhluk jin. Kalau ada ular tiba-tiba masuk ke dalam rumah kita, padahal rumah kita jauh dari area sawah yang memungkinkan jin ada di rumah kita. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini Pak ada satu lagi Pak yang ketinggalan. Silakan. Anak saya tuh pernah nungguin di kamar mandi pagi-pagi subuh-subuh Pak. Strik air di kamar mandi. Ditungguin terus sama anak saya. Anak saya pikir ini ada orang di kamar mandi, jadi dia nungguin aja lama-lama di situ. Mau subuh nih Pak. Loh. Terus? Setelah itu dilihat tidak ada orang Pak di kamar mandi.
Nah, itu penjelasannya Pak. Dipikir dia tuh ini kakak iparnya yang Bu, ya itu. gini. Mana itu Pak? Gini ya. Kericik air mandi, orang mandi Pak di kamar mandi. Iya, iya. Tolong digarisbawahi begini supaya dipahami. Kadang itu pesan dari Allah buat kita sebetulnya. Pesan dari Allah buat kita yang tidak menyadari bahwa ada makhluk jin di sekitar kita yang terus memandang kita, yang kita tidak memandang mereka. Mereka bisa melihat kita membuka aurat, terutama di kamar mandi. Kamar mandi kan kita buka pakaian. Itu jin ngelihat kita buka aurat. Ya. Lihat kemaluan kita, lihat badan kita semua. Ya. Kecuali, ada kecuali. Ya. Jadi tolong digarisbawahi, jin itu bisa melihat kita keadaan kapan saja. Kita lagi buka baju, akhirnya telanjak, jin lihat. Apalagi di kamar mandi pasti buka baju, jin lihat. Maka dari itu, kita perlu berlindung kepada Allah. Perlu berlindung kepada Allah. Ketika masuk kamar mandi, bacalah doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sering-sering dibaca itu. Ketika kita buka pakaian, baju, biasakan nih kalau buka pakaian, kata Nabi baca bismillah. Ya, ada sebuah hadis dari Nabi. Ini yang saya catat ya supaya kita juga bisa paham ya. Sitru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam idza dakhala ahaduhum al-khala an yaqula bismillah. Tabir ya, tabir yang menutupi antara pandangan mata jin ya untuk bisa melihat aurat Bani Adam adalah apabila seseorang masuk ke kamar mandi dia baca bismillah. Atau baca doa perlindungan a'udzubillah Allahumma inni a'udzu minal khubuthi wal khaba'ith. Begitu pula kalau pakaian sitru ma baina a'yunil jinni wa baina bani Adam wa baina aurati bani Adam idza khala ar-rajulu thawbahu an yaqula bismillah. Tabir yang menutupi pandangan jin dari melihat kita anak cucu Adam aurat kita ini adalah ketika kita buka pakaian, kita baca bismillah. Jadi kalau buka baju, baca bismillah. Supaya dia nggak ngintip, dia nggak lihat. Ya. Dan malaikat juga semuanya melihat kita memang. Makanya Allah katakan, melalui hadis Nabi itu, hanya dua keadaan yang malaikat tidak diizinkan melihat manusia. Dua keadaan. Apa itu? Ketika manusia berhubungan badan suami istri, itu malaikat tidak diizinkan melihat. Dan yang kedua, ketika manusia sedang buang air. Baik buang air kecil atau buang air besar, malaikat tidak diizinkan melihat aurat kita. Selebihnya malaikat melihat. Maka dari itu ada orang yang malu kadang-kadang kalau dia mandi telanjang bulat. Dia mandi pakai kain atau pakai apa supaya tidak terlihat. Atau dia mandi cepat gitu supaya dia tidak terlihat. Nah itu begitu. Karena hanya dua keadaan yang malaikat tidak melihat. Nah, itu begitu. Jadi barangkali karena itu sering lupa, maka sering dilihat auratnya oleh oleh jin itu, ya anak ibu atau siapa itu di situ. Maka dikasih peringatan seperti itu, kayak ada suara. Suara itu dari Allah. Kalau nggak ada siapa-siapa ya dari Allah. Kasih tahu, hati-hati itu ada jin itu, ada makhluk. Bukan jin yang kasih suara, jin nggak bisa kasih suara apa-apa. Dia hanya kasih sesuatu kayak hembusan angin, perasaan aja. Kita jadi perasaan takut, perasaan gelisah, perasaan ngeri. Nah itu yang ada bisa diperbuat oleh jin kepada kita. Perasaan ngeri, perasaan takut, perasaan gelisah, perasaan bingung, gitu. Perasaan yang membuat kita akhirnya memilih jalan yang tidak benar. Nah itu adalah dari jin. Itu begitu. Itu qarin kita. Kita kan tadi sudah tahu ada qarin kita. Tapi qarin kita yang bentuk. Kalau kita sering ngaji, sering baca Quran, sering istighfar, sering baca ta'awudz perlindungan kepada Allah, sering baca bismillah kalau ada apa-apa selalu, ya, baca alhamdulillah, baca kalimat-kalimat thayyibah, maka jin yang terbentuk dalam diri kita adalah qarin yang jin muslim, insyaallah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu lagi Pak gini, pembantu saya tuh jam 8 malam, dia mah orang berani banget tuh. Itu ada yang lewat, bukan ada yang lewat, ada yang wangi sekali, tapi bau minyak wangi laki-laki gitu. Tapi dia orangnya nggak penakut sih. Nah, baru cerita semakin pas jam 8 sekarang malam, begini Pak. ya. Nah, itu sama dengan begitu, Pak. Iya, sekarang gini ya, kalau Ibu ada dengar kayak begitu lagi,
Ibu kalau ada dengar-dengar kayak gitu lagi, kayak ada suara, kayak ada orang lewat, coba ajarkan kepada pembantu ibu, kepada orang yang punya pemahaman begitu atau pernah mengalami kayak gitu, bilang ke dia banyak-banyak baca ayat kursi, banyak-banyak baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, banyak-banyak berdoa dalam bahasa Indonesia minta kepada Allah, ya Allah lindungi aku dari godaan makhluk halus. Ya Allah lindungi aku daripada makhluk jin yang jahat. Kalau Engkau akan membersamai kami dengan makhluk jin, maka takdirkanlah kepada kami yang hadir makhluk jin yang soleh, jin yang muslim. Ngomong kayak gitu kepada Allah, minta. Insya Allah yang tadi dia bilang kayak gitu hilang Bu semuanya. Itu akan hilang. Baca Yasin, baca surat, baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan baca bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Perlindungan kepada Allah dari itu semua. Besok lusa mungkin udah nggak ada lagi, hilang. Coba bilang kepada dia amalkan. Nanti kasih tahu saya hasilnya. Karena itu sudah saya lakukan dan sudah diamalkan di mana-mana, itu bisa hilang semua. Ya. Insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz.